Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Baik ibu-ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang adab-adab Islam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas adab persaudaraan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 7 adab dalam persaudaraan. Yang pertama yaitu husnul khuluq, itu menjaga akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua menutupi aib saudara kita. Kemudian yang berikutnya yaitu memilih teman-teman yang soleh solehah. Kemudian yang keempat yaitu menjauhi pertemanan dengan teman-teman yang buruk. Kemudian yang kelima yaitu menjaga rasa malu dalam bergaul dengan teman kita. Dan yang keenam yaitu basyashatul wajh, yaitu berwajah ceria. Dan yang ketujuh yang terakhir sudah disampaikan yaitu tidak mengingkari janji. Baik, insyaallah kita lanjutkan adab yang berikutnya, masih berkaitan dengan adab dalam pertemanan. Yang berikutnya yaitu menerima udzur dari saudara kita, qabulul al-udhri, yaitu menerima udzur dari saudara kita. Nah, terkadang saudara kita tersebut melakukan sesuatu yang barangkali menurut kita itu tidak pas, melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Nah, maka hendaknya kita tidak langsung menyalahkannya, tetapi hendaknya kita memberikan udzur, bagi saudara kita tersebut. Barangkali dia melakukan hal tersebut karena ada udzur, ada alasan. Udzur itu alasan. Nah, sebagaimana dulu sahabat pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau ini melakukan suatu kesalahan yang besar, yaitu apa? Membocorkan rahasia Nabi ketika Nabi hendak menyerang Mekah. Maka Hatib ini mengirim surat
kepada orang Quraisy, keluarganya yang di Mekah, memberitahukan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang Mekah. Nah, ini kan berkhianat ya, membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka setelah pada akhirnya ketahuan, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta kemudian langsung menyalahkan. Ya, padahal sahabat yang lain ingin membunuh Hatib ini karena telah berkhianat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, apa alasannya? Nah, ternyata beliau mempunyai udzur, mempunyai alasan, yaitu apa? Beliau ingin memberitahukan kepada keluarganya, karena keluarganya di Mekah tidak ada yang melindungi. Nanti khawatir kalau seandainya Nabi dan kaum muslimin menyerang Mekah, nanti keluarga Hatib ini menjadi korban. Maka Hatib memberitahukan terlebih dahulu pada keluarganya. Maka Nabi pun kemudian menerima udzur, menerima alasan Hatib tersebut. Nah, ini kesalahan yang sangat besar ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima udzur ini. Nah, maka demikian juga ketika saudara kita melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang kita anggap itu tidak pas, maka kita perlu tanyakan kepadanya, kenapa melakukan seperti itu? Nah, kenapa melakukan seperti itu? Karena bisa jadi dia ada udzur karena terpaksa atau karena sebab yang lainnya, atau barangkali dia menyangka hal tersebut dibolehkan karena ketidaktahuan dan sebagainya. Nah, jadi demikian seharusnya ketika kita mendapatkan saudara kita tersebut melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, baik, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Ubadah, beliau pernah mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtu bis-sayf ghaira musfahin." Kalau seandainya aku melihat istriku ini sedang bersama laki-laki, nah, maka aku akan penggal lehernya dengan pedangku yang tajam ini. Nah, kenapa? Kecemburuan beliau kalau sampai tahu istrinya sedang kumpul bersama dengan laki-laki lain, nah, maka Sa'ad bin Ubadah akan membunuh laki-laki tersebut. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Sa'ad ini kemudian sampai ke telinga Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Atajabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian takjub dengan kecemburuan Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru minhu. Demi Allah, aku lebih cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni, dan Allah itu juga lebih cemburu daripada aku. Wa min ajli ghairatillahi harrama al-fawahish. Ya, karena kecemburuan Allah tersebutlah maka kemudian Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik perbuatan keji yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, wala ahada ahabbu ilaihi al-udru minallah, dan tidak ada yang lebih suka memberikan udzur daripada Allah azza wa jalla. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ini memberikan udzur, menerima udzur kalau ada hamba-hambanya yang melakukan kesalahan. Maka ketika melakukan kesalahan tersebut ya karena ada udzur, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menerima udzurnya tersebut, menerima alasan tersebut. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan ini diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk memperingatkan Sa'ad bin Ubadah, ya, agar apa? Agar jangan sampai ketika melihat laki-laki bersama istrinya kemudian langsung dibunuh. Ya, meskipun itu dasarnya adalah kecemburuan, tetapi jangan langsung seperti itu. Barangkali ada udzur yang lain, barangkali ada udzur yang barangkali bisa dimaafkan. Nah, baik. Ini menunjukkan apa? Ketika kita melihat ada seorang yang
melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, jangan langsung kemudian kita mencap dia, mengecap dia, langsung kita cap dia sebagai seorang pelaku maksiat ya. Nah, padahal bisa jadi dia melakukan hal tersebut karena ada udzur yang mengharuskannya. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan adab yang berikutnya, yaitu qada'u hawaijil ikhwan wal ashab, yaitu menunaikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita. Nah, barangkali saudara-saudara kita mempunyai kebutuhan yang dia tidak mampu untuk memenuhinya, maka tidak ada salahnya kita sebagai saudaranya, saudara sama muslim, membantu dia untuk memenuhi hajat, memenuhi kebutuhannya. Misalkan saudara kita punya anak yang mau melanjutkan sekolah, tapi kata Allah biayanya kurang, maka tidak ada salahnya kita bantu untuk membiayai anaknya tersebut. Atau hajat yang lainnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kebutuhan makan, kebutuhan pakaian dan yang lainnya. Ketika kita tahu bahwasanya saudara kita tersebut membutuhkan bantuan dari kita untuk memenuhi hajatnya, maka tidak ada salahnya kita membantunya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Amr bin Dinar dan sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah Ta'ala anfa'uhum linnas." Kata Nabi apa? Orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat, paling besar manfaatnya kepada orang lain. Jadi Nabi menjelaskan orang yang paling dicintai oleh Allah yaitu orang yang paling besar manfaatnya, memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti apa? Dia suka membantu orang lain, dia suka membantu orang lain. Kemudian Nabi mengatakan bahwa ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala sururun yudkhiluhu ala muslim, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu kebahagiaan yang dimasukkan seseorang kepada saudaranya sesama muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yaitu apa? Kebahagiaan yang dimasukkan seorang ke hati saudara sama muslim. Maksudnya apa? Membuat saudaranya senang, gembira. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan di antara bentuk membuat saudara kita bahagia itu dengan membantu kebutuhan saudara kita tersebut, memenuhi kebutuhan saudara kita tersebut. Tentunya setiap orang dibantu gimana rasanya? Senang, bahagia. Sedang tidak punya beras, secara kemudian tiba-tiba kita datang bawa beras, tentunya dia akan bahagia. Sedang sakit misalnya, sakit lama nggak sembuh-sembuh, kemudian kita datang menjenguknya, menghiburnya, bantu untuk berobat, tentunya akan senang. Ini amalan yang apa? Kita membuat orang bahagia. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yakshifu anhu kurbatan. Atau selain membuat orang bahagia, kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu atau menyingkirkan, menghilangkan kesusahan darinya, atau menghilangkan kesusahan dari saudara kita semua muslim nanti. Ada melihat saudara kita yang sedang susah, kita bantu untuk menghilangkan usaha. Sedang sakit kita bantu, dan sedang punya
bahan makanan kita benar-benar berubah. Nah, dan sebagainya. Ini termasuk amalan sederhana. Awiyah qadi'anhu bainan. Kemudian yang lainnya termasuk amalan yang paling diridai Allah. Apa kata Nabi? Yaqdi'anhu bainan, melunasi hutangnya. Melunasi hutangnya. Jadi saudara kita punya hutang, sudah lama sekali